Tapi Nabi SAW jalan kaki. Begitu tiba di sana, juga ditolak dakwanya. Beliau SAW tidak tahu harus buat apa lagi. Beliau pulang dari kota Taif sambil dilemparin batu. Ya. Dan uniknya, cara melempar batunya itu, setiap kali kaki Nabi SAW diangkat, satu dilempari batu. Jadi yang lagi diangkat itu dilempari. Dan satu kota melempari. Itu luar biasa itu ujiannya. Bukan karena Nabi SAW buat dosa. Sampai beliau keluar dari pintu gerbang kota Taif, ditutup pintu gerbangnya. Jadi kayak terusir luar biasa gitu. Ya. Lalu beliau datang ke bawah sebuah pohon. Kemudian beliau berkata, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Allah, kemana engkau arahkan hidupku? Jadi Nabi sudah tidak tahu harus buat apa. Ya. Di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Mau kemana lagi? Nggak tahu. Karena waktu itu tidak ada pesawat kayak kita sekarang, ada mobil yang bisa pergi jalan-jalan jauh berdakwah. Tidak bisa. Orang terbatas dengan kaki saja atau dengan kuda atau unta. Jaraknya juga tidak jauh. Kemana ya Allah engkau arahkan masa depanku? Apakah ke musuh yang akan memerangiku? Ya, atau ke masa depan yang belum jelas. Tapi ya Allah, kalau seandainya engkau tidak murkah dengan aku, artinya engkau tidak nilai ini sebagai sebuah kekurangan. Engkau tetap menilai sebuah pengorbanan, maka aku tidak peduli. Karena begitu, maksudnya aku akan tetap lalui ini. Gitu kan? Maka pada satu Jibril AS turun lalu mengatakan, Hai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Tuhanmu Allah, dan bersamaku sekarang malaikat khusus yang memegang semua gunung di muka bumi ini. Tapi tidak disebutkan namanya. Cuma beliau mengatakan begitu. Ada malaikat khusus memegang semua gunung di muka bumi ini. Gunung semua ini di tangan dia. Kalau engkau mau, perintahkan saja dia. Agar ya dia menyatukan antara dua gunung, dua kota ini. Mekah sama Taif ini dua-dua gunungnya dihancurin. Habis sejarahnya kota ini. Dan dakwamu akan tersebar. Atau kamu bersabar ini atas ujian ini. Artinya ini sabar, saya katakan tadi ya. Terima dulu ini ujian dari Allah, tapi sambil ikhtiar aja terus. Nanti Allah akan berikan solusinya di waktu yang sudah tepat. Maka juga dakwamu akan menyebar. Tapi Nabi SAW dengan lapang dada dalam kondisi beliau berdarah-darah kakinya. Sudah ditolak sana sini. Karena Allah berikan berita gembira ini, beliau mengatakan, saya akan bersabar. Semoga dari keturunan mereka keluar orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah, keluar lahir dari Abu Jahal, orang yang paling benci Nabi Muhammad SAW dikenal dengan firman umat ini. Kemarin kita sebutkan namanya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Orang yang luar biasa dalam imannya sampai mati syahid. Dari Al-Walid, ya, keluar Khalid bin Walid. Al-Walid ini benci sekali dengan Islam sampai meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Banyak sekali. Dari Umayyah bin Khalaf, lahir Safwan. Safwan juga tadinya kufur kepada Allah. Beriman juga di saat pembukusan kota Mekah. Wahsy yang membunuh Hamzah di perang Badar, di perang Uhud, juga masuk Islam dalam kota Mekah. Dari kota Taif sendiri keluar penghafal hadis yang paling banyak. Ada yang tahu siapa dari laki-laki? Abu Hurairah. Namanya dia Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Ya. Ini dari kota Taif, dari suku Daus, suku aslinya kota Taif yang tadinya juga menolak dakwah. Subhanallah, doa Nabi SAW diterima. Dan akhirnya dua kota ini sekarang menjadi kota yang masyhur, kota yang Islam, ya, yang makmur, Masya Allah. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Itu karena ujian dari Allah SWT. Kalau Nabi saja begini, maka kita juga begitu. Lebih pantas untuk diuji gitu kan.